wabarakatuh. Duduk kembali. Kalian tahu apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Ada yang menjawab peraturan kelas bagus. Nah, jadi kalau peraturan kelas, antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu hampir sama. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau peraturan kelas, jika kalian
kalian melanggar akan mendapatkan hukuman. Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jika tidak melaksanakan akan mendapatkan apa ya kira-kira? Hukuman. Hukuman juga. Nah, kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita buat bersama, jika ada yang tidak sesuai perilakunya, maka akan mendapatkan yang namanya konsekuensi. Ya. Apa itu konsekuensi? Nah, contohnya seperti ini. Kiki ini minum menggunakan botol. Ternyata botolnya lupa ditutup. Nah, apa yang terjadi? Iya, tumpah. Nah, kalau setelah tumpah, kira-kira apa yang harus dilakukan Kiki? Tanggung jawab. Ya, pintar bertanggung jawab dengan cara membersihkan air yang tumpah. Nah, itu adalah anak-anak contoh dari konsekuensi. Jadi bertanggung jawab itu adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelasnya bertanggung jawab, berarti ketika ada yang menumpahkan air, nah harus bertanggung jawab dengan membersihkan tumpahan airnya. Nah, anak-anak sekarang semuanya sudah pegang satu kertas. Dari penjelasan Bu Ila, ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas? Oke, tidak ada. Sudah paham semuanya? Sudah. Apa nak? Iya, pintar itu contoh dari keyakinan kelas. Berangkat sekolah tepat waktu. Nah, itu contoh. Ya. Nah, oke. Sekarang silahkan ya. Sekarang anak-anak silakan kalian tulis satu keyakinan kelas yang menurut kalian bisa kalian gunakan untuk nantinya berperilaku baik di kelas maupun di sekolah. Silakan.
keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Nah, marilah sekarang kita sepakati bersama. Kira-kira apakah kesepakatan kalian yang sudah teman-teman kalian buat ini kalian sepakati atau tidak ya? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Bentar. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Setuju apa tidak? Setuju. Yang kedua, berangkat sekolah tepat waktu. Setuju. Oke. Harus meletakkan buku di tempatnya. Sepakat? Sepakat. Membuang sampah pada tempatnya. Oh, sama ya. Sama yang pertama. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya juga sama. Yang kedua, piket kelas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Oke. Lanjut, membersihkan daun-daun yang jatuh di taman. Sepakat? Sepakat. Bagus. Selanjutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat? Oke. Lanjut. Nih, banyak sekali yang sama ya. Berangkat sekolah tepat waktu. Nah, kemudian menghormati guru. Sepakat? Sepakat. Saling menyayangi dengan teman. Sepakat. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Sepakat. Oke, nah itu tadi beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, maka dari itu selanjutnya kita harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan buat kita. Anak-anak, apa yang kalian bawa hari ini? Botol bekas itu adalah salah satu contoh apa? Sampah plastik. Sampah plastik adalah sampah yang bisa diapakan? Kira-kira hari ini botol plastik bekas kalian mau kamu daur ulang menjadi apa? Oke, bagus. Silahkan berkreasi. Tepuk tangan. Sudah selesai semuanya? Silakan ditunjukkan hasil karya kalian. Oke. Caca, buat apa, Ca? Buat bunga dari botol bekas dan buat pada tanaman. Oke. Elsa buat apa? Iya, pinter. Dani si kembar. Buat apa? Aku buat bunga dari plastik. Kamu buat apa? Aku buat tempat pensil dari botol bekas. Oke, lihat. Cantik sekali ya. Oke, kita lihat yang lain. Nadia, buat apa, Nat? Tempat pensil. Iya, tempat pensil.
Amel buat apa? Tempat penghapus, cantik-cantik, warnanya pink semuanya. Kemudian selanjutnya, Sifani buat apa, Van? pensil. Oke, lihat Bu Ila. Wah, ada hiasannya ya? Oke, selanjutnya, Akila buat apa, Kil? Tempat pensil. Tempat pensil juga, bagus. Putri buat apa, Putri? Pensil dari botol bekas. Zubaida buat apa? Tempat pensil. Tempat pensil juga. Lihat Bu Ila. Wah, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya Cynthia buat apa, Sin? Buat gelas. Buat gelas. Wah, cantik ya gelasnya. Keisha buat apa? Tempat pensil dari botol bekas. Iya, pinter. Tempat pensilnya ada tutupnya ya itu. Bagus sekali. Lanjut. Hasan buat apa, San? Pensil. Tempat pensil. Safik buat apa? Tempat pensil juga. Selanjutnya, wah ini beda, ada benderanya, bendera merah putih. Benderanya orang Indonesia. Buat apa, Fabio? Kapal dari botol plastik. Kapal dari botol plastik. Izul Perahu dari botol plastik bekas. buat perahu juga. Ini perahunya bisa berlayar apa tidak ini? Bisa. Bisa ya? Wah, pinter sekali kreasinya. Kiki buat apa, Ki? Buat celengan dari botol bekas. Pinter. Berarti kalian belajar untuk menabung. Nah, ini yang dua ini buat apa ini? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan dari botol bekas. Azam buat apa, Azam? Mana Azam? Kerjasama. Oh, kerjasama. Oke, bagus, tidak apa-apa. Ini adalah hasil kerja sama. Membuat mobil dari botol bekas. Bagus. Oke, selanjutnya Kevin buat apa, Vin? Celengan. Bagus. Selanjutnya, ya, buat apa? Tempat pensil. Bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu FM Ratno Sasongkawati SPD selaku Kepala UPT SDN Randusari dan seluruh Bapak Ibu guru dan staf UPT SDN Randusari, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan kelapangan untuk mengikuti kegiatan kali ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Nah, langsung saja di sini saya Lulu Ilmu Azharoh dari kelas 54. Bu Farida tadi kelas 5 ya. Jadi saya ini berbeda kelas dari Bu Farida, saya kelas 54 di mana pengajar praktik saya adalah Ibu Husnul Khotimah MPD dari SDN Bukir. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal beliau. Nah, kemudian untuk fasilitator saya adalah Ibu Emun. Nah, beliau ini adalah seorang widya suara, juga sekarang berdinas di Badan BPGP Provinsi Jawa Timur dan berdomisili di Malang. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan
senior atau junior, saya sangat baru dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian. Pasti ilmu-ilmu yang dimiliki juga pengalaman mengajarnya jauh sekali di atas saya. Jadi kita intinya sekarang belajar bersama. Apa yang saya dapatkan selama program guru penggerak ini, semoga juga Bapak Ibu yang lain bisa merasakan dan mengetahuinya, memahaminya, kemudian juga bisa mempraktekkan nanti di pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, pada kegiatan kali ini ada yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu, nah ini adalah tujuan aksi nyata. Jadi kegiatan kali ini adalah bentuk dari aksi nyata Kak saya dalam mempelajari modul 1.4, di mana tujuannya yang pertama adalah dapat memahami makna budaya positif. Kemudian yang kedua, selain memahami, kita juga nanti diharapkan bisa mengimplementasikannya, mempraktikannya di pembelajaran di kelasnya masing-masing. Nah, untuk kegiatan yang awal ini adalah ada pertanyaan dari pemantik. Bapak Ibu silahkan nanti apakah setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ada setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, baik. Selanjutnya ada yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Tidak setuju? Oke, yang selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Banyaknya setuju ya kali ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini, jadi dalam topik kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah yang pertama tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi yang di dalamnya ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita perhatikan dulu sebentar. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Nah, yang pertama yaitu ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, ini ilusi. Ini adalah ilusi. Jadi guru dapat mengontrol murid. Sebelumnya kita mungkin ada keyakinan dalam hati bahwa kita sebagai seorang guru itu pasti bisa mengontrol seorang murid. Nah, tetapi ternyata dalam paradigma teori kontrol, keyakinan yang ada dalam diri kita sebelumnya ini adalah ilusi. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini adalah ilusi juga. Jadi tidak benar ya bahwa sebelumnya kita berpendapat bahwa dengan kita memberikan kritikan, dengan kita membuat orang itu merasa bersalah, berarti nanti akan dapat menguatkan karakter yang ada pada orang lain tersebut. Nah, itu adalah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi, ini adalah ilusi. Kenapa? Karena ternyata penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu sebenarnya tidak keseluruhan seperti itu. Ada penguatan yang bisa tidak efektif atau kurang efektif bila kita terapkan pada anak. Kemudian yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga berlaku untuk
Ya, kita sebagai orang tua. Ya, kalau dengan murid, nah tadi sudah dijelaskan bahwa kita sebagai seorang pendidik itu punya hak untuk memaksa anak-anak itu harus gini, harus gini, harus gini. Nah, ternyata kita juga di rumah juga sebagai orang tua. Nah, itu juga berlaku. Kita juga tidak punya hak untuk memaksa, walaupun ya harapan kita anak-anak itu bisa bertumbuh sesuai dengan harapan kita. Tapi tugas dari orang tua itu adalah untuk mendampingi, menuntun. Oke, selanjutnya Bu Farida. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih yang sesungguhnya itu memiliki kontrol? Nah, sebelumnya di tabel yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu ada stimulus respon. Ini adalah paradigma yang sebelumnya menjadi keyakinan kita sebelumnya ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah teori kontrol. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebelumnya pasti Bapak Ibu guru memiliki keyakinan bahwa kita itu pasti bisa mengubah pandangan orang. Nah, jadi menurut teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi karena setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda, pasti juga punya karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Nah, dari situ kita tidak bisa untuk mengubah orang lain agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi sebelumnya kita memiliki keyakinan bahwa jika ada orang lain, jika ada anak yang melakukan perbuatan yang salah menurut kita, itu adalah suatu kesalahan. Padahal semua perilaku dalam teori kontrol itu pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kenapa kok dia ini melakukan perilaku hal semacam itu? Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata di dalam teori kontrol, ternyata yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Kita ini adalah sopir bagi diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan guru, bukan orang tua, tetapi diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kembali lagi yang tadi. Jadi di dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sekalipun itu adalah anak kita maupun murid-murid kita. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal dalam teori kontrol, nah, kita perlu kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata dalam teori kontrol itu model berpikirnya itu harus menang dan menang. Jadi semuanya itu sama menangnya. Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah. Jadi positif semua, pasti semua hal yang perilaku yang muncul pada anak itu pasti dia memiliki alasan dan tujuan. Nah, selanjutnya Bu Farida. Itu tadi sponsor ya. Oke, selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Tetapi ternyata kata disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ketika kita sebagai seorang guru mengharapkan anak-anak kita itu patuh pada kita, nah itu secara tidak langsung kita melakukan kegiatan disiplin. Nah, tapi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tapi ternyata dengan
persepsi kita tentang disiplin di awal itu malah membuat anak-anak itu ketika mendengar kata disiplin, kamu harus disiplin, 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 disiplin. Akhirnya mereka tuh yang berada di, yang muncul dari pikiran mereka itu adalah, wah nggak enak ini mesti, wah disuruh ini mesti, suruh disiplin ini terlalu ini, ya, takut akhirnya, tidak nyaman. Nah selanjutnya Bu Farida. Nah ini selanjutnya, nah ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebijakan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal itu bersifat universal. Jadi nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh seluruh umat, seluruh baik itu umat Islam maupun umat-umat yang lain itu mengakui bahwa nilai tersebut adalah nilai kebaikan. Jadi berlaku untuk dan dipahami oleh, diakui oleh semuanya. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti punya alasan, punya tujuannya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah ini nanti kita akan bahas tersendiri tentang motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya banyak sekali macamnya. Nah, salah satu yang familiar sekali dengan kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya bukan hanya nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya ada di profil pelajar Pancasila, tetapi juga ada di poin-poin yang lain. Tapi karena saat ini yang booming ya, yang sangat familiar dengan kita itu adalah profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global leader. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini sesuai sekali dengan visi dari sekolah kita. Bapak Ibu, ada yang masih ingat visi sekolah kita? Waduh, masih revisi ya Bu? Ya. Yes. Di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini setelah kita membahas yang tadi, kita akan memasuki topik yang kedua. Ya, setelah disiplin kita akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya, nah yang pertama yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi dalam teori motivasi itu terdapat ada dua, yaitu motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita, juga ada motivasi dari internal, dari dalam diri kita sendiri. Lanjut Bu Farida. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum dengan penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi sebelumnya kita mungkin punya asumsi bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang bagus. Kita diberi penghargaan berupa piala, dikasih piagam, dikasih uang. Nah, kita lihat pasti itu seperti hal-hal yang bagus, yang positif. Tapi ternyata penghargaan yang kita berikan pada anak-anak itu bisa menjadi suatu bentuk hukuman. Nah, yang pertama ini penghargaan menghukum. Nah, jadi tidak semua penghargaan itu baik, tapi bisa jadi penghargaan yang kita berikan itu bisa menjadi hukuman bagi anak secara tidak langsung. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan.
Kemudian yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Bisa jadi ketika penghargaan itu hilang, maka perilaku bagus yang muncul sebelumnya bisa kembali lagi, bisa hilang bersamaan dengan hilangnya penghargaan. Misalkan ya, di kelas 1 itu ketika ada anak semester 1 diberi penghargaan juara 1, 2, dan 3. Nah, akhirnya di semester 2 anak-anak berlomba untuk belajar agar bisa juara 1, 2, 3. Nah, bisa jadi misalkan kelas 2, mohon maaf ya Bapak Ibu yang kelas 1 dan 2, bukan maksud saya untuk memberi contoh yang jelek ya. Ini ilustrasi. Ya, ketika di kelas 2 ternyata tidak ada hadiah. Nah, akhirnya apa yang terjadi di semester 2 kelas 2 bisa jadi males-malesan nilainya nggak dikei hadiah. Nah, itu tadi adalah contoh dari penghargaan yang bisa, bukan seluruhnya Bu. Jadi tidak seluruhnya penghargaan itu sebagai hukuman, tetapi ada ya. Penghargaan merusak hubungan yang tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Farida. Ketika ada anak yang mendapatkan juara diberikan hadiah, bisa-bisa yang teman yang lain, oh aku lo aslinya lo iso kayak ngono, oh gak dikei yo kalau Bu Ririn. Nah, itu bisa jadi merusak hubungan pertemanannya. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaannya. Yang pertama yaitu sesuatu, ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi itu muncul setelah ada kesepakatan kelas. Biasanya Bapak Ibu ketika di kelas di awal pertama pertemuan, meskipun tidak semuanya nih, pasti ada yang memberikan peraturan kelas. Nah, ketika kamu ini, maka kamu akan ini. Nah, ada konsekuensinya. Jadi ada kesepakatan di awal. Nah, sedangkan yang hukuman itu, nah, sesuatu yang pasti menyakitkan. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Hukuman itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira dulu zaman SD, di waktu SD masih ingat apakah pernah dihukum oleh gurunya? Oh ya, Bu Farida dulu sekolahnya di SD ya. Nah, di sini ya. Nah, bu gurunya adalah Sinta Bu. Oh, sekali. Ya. Jadi Bu, secara tidak langsung kadang itu ketika kita memberikan hukuman anak, ya, misalkan masih kelas 3 saya beri hukuman, nanti di dia waktu SMA ataupun bahkan di kuliah, dia akan pasti mengingat-ingatnya. Ketika ketemu sama Bu Juju dulu pernah gini kan saya. Oh Bu Ila dulu pernah hukum saya disuruh lari-lari, disuruh nyapu lapangan. Nah, itu pasti akan teringat-ingat dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau konsekuensi itu akan membuat anak, nah, tidak nyamannya itu hanya dalam jangka waktu pendek, biasanya atau beberapa 2 hari atau 3 hari, mungkin 1 tahun masih ada sisa-sisa ingatan. Nah, itu tetapi tidak sepanjang dari efek dari hukuman. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Nah, dengan adanya hukuman, anak-anak ini menjadi lebih sama dengan kedisiplinan itu jadi benci. Nah, oh gara-gara aku telat, akhirnya aku disuruh apa Bu? Kalau telat, oh disuruh lari. Gara-gara aku telat, karo Pak terus dikongkon lari-lari. Terus kamu gak seneng aku gak seneng kalau disiplin waktu itu. Seneng wes gak enak wes. Nah, itu adalah efek dari
diberi hukuman. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi ini anak akan menghargai kedisiplinan. Beda sekali, beda jauh. Yang satunya membenci, yang satunya akan menghargai. Bentuk sebagai penghargaan anak itu adalah anak akan lebih bertanggung jawab terhadap peraturan yang telah dia sepakati sebelumnya. Nah, kemudian hukuman itu sifatnya adalah paksaan. Sedangkan konsekuensi ini adalah dia sifatnya adalah stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Nah, kalau hukuman ini akan membentuk konsep diri pada anak itu konsep diri yang buruk. Sedangkan adanya konsekuensi ini akan membuat konsep diri anak yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, jika kita mengetahui ada anak yang berbuat kesalahan, kita beri hukuman. Nah, nanti selanjutnya ketika dia mengulangi, nanti dia pasti ada kemungkinan untuk berbohong, untuk tidak mengatakan sejujurnya bahwa yang melakukan kesalahan adalah dia. Nah, kalau konsekuensi, anak ini akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau kita memberikan konsekuensi, anak itu akan berpikir bahwa oh, aku ini harus bisa mematuhi peraturan. Kalau enggak, nanti aku akan diberi konsekuensi, Bu Farida, ya, bukan dihukum. Selanjutnya, nah, karena adanya hukuman itu akan membuat anak merasa bersalah, kemudian juga marah, dipermalukan. Apalagi ketika kita menegur, memberikan hukuman itu di depan teman-temannya. Nah, ini kadang yang sekarang tanpa kita sadari, saya juga kadang tidak luput dengan hal-hal yang semacam ini. Jadi kadang kita memarahi anak atau memberi hukuman anak itu di depan teman-temannya. Walaupun biasanya misalkan hukuman kita tidak secara fisik, ngomongan tok ya, kamu itu gini, gak tahu bisa menghargai, gak bisa mematuhi peraturan. Nah, dia ini memang secara fisik dia tidak terluka, tetapi apa yang terjadi kira-kira? Mentalnya yang kena, ya, psikisnya yang kena. Nah, kena mental dan berbeda. Nah, ini efeknya itu sangat-sangat luar biasa nanti di depan di jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan konsekuensi ini akan menyebabkan anak untuk kehilangan hak dan juga dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya sementara, tidak dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya Bu Farida. Nah, sekarang kita coba kuis lagi. Biasanya kalau sudah 1 kali, 2 kali, Bapak Ibu akan lebih. Nah, yang pertama, oke, jadi di restitusi ini kita sebagai seorang guru itu menciptakan kondisi di mana murid-murid ini ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita akan memberikan kesempatan pada mereka untuk memperbaikinya. Jadi tidak dari diri kita, bukan kita yang memberi atau menunjukkan oh kamu salah berarti kamu harus ini. Nah, tapi ketika di restitusi kita ini memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahannya. Lanjut Bu Farida. Ini ciri-ciri dari restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Sangat berbeda sekali antara menebus dan belajar. Kalau menebus itu kan berarti mengganti. Kamu kalau melakukan kesalahan berarti gantinya apa? Ya kamu harus lari-lari, harus apa lagi? Yang sekiranya introspeksi diri. Nah, yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, sifatnya bersifat tawaran bukan paksaan. Jadi misalkan ada anak ya mungkin yang paling sering dari Bapak Ibu ketika pelajaran tematik ya, ada pelajaran matematika misalkan. Nah, kemudian anak-anak tidak bawa bukunya, terus gimana?
Nah, apa yang ibu lakukan? Kalau misalkan ada anak yang tidak membawa buku, dipaksa untuk apa? Kerjakan di luar. Nah, itu paksaan. Tapi kira-kira yang bersifat tawaran itu bagaimana? Ada yang tahu? Bawa buku apa? Oh ya, ya sudah, kamu bawa buku apa? Nah, kan menawarkan, kamu maunya apa? Nah, itu bersifat tawaran. Ya sudah, kamu bawa buku PR atau bawa buku tugas, silakan ditulis di buku tugas. Nanti dikata sampai di rumah ya sampai hafal ya, dengerin. Ya, saya tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu Guru juga sudah menerapkan restitusi, segitiga restitusi, tetapi masih perlu penyempurnaan. Ya. Kemudian selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan adanya restitusi itu kita menuntun anak untuk melihat dirinya sendiri. Wes bener pokok ini perbuatannya, oh pokok, oh ya. Saya keceplosan Bapak Ibu. Iya. Berarti untuk menuntun jadi ini sudah benar apa belum hal yang sudah aku lakukan tadi. Nah ini kita menuntun bukan menjas ya. Beda ya dengan menuntun dengan menjas. Oh kamu itu salah kayak gitu, aku salah. Beda dengan oh berarti aku kayak gini itu salah. Nah itu adalah efek apa ya, dampak dari jika kita mempraktekkan restitusi. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dalam restitusi itu kita sebagai seorang guru itu menuntun siswa untuk mencari kebutuhan dasar anak yang sekiranya belum terpenuhi sehingga perilaku yang tidak kita inginkan tadi dilakukan anak. Alasannya apa? Tujuannya apa? Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dalam restitusi itu kita fokusnya pada perubahan karakter anak, mendidik karakternya, menuntunnya, bukan dalam bentuk tindakan. Yang selanjutnya, fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan anak. Ya. Selanjutnya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bu Faridan. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dibaca, okay? Pasti sudah pada mahir-mahir sekali, okay? Kita lanjut tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, jadi sebelumnya kita mengenal yang namanya peraturan kelas. Nah, di dalam tata tertib kelas benar hampir sama, cuman ini adalah bahasa yang lebih halus, yaitu keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kesannya adalah sesuatu yang mengikat, dan biasanya kalau anak-anak yang agak agak bandel nih, oh no, peraturan berarti dilanggar. Peraturan adalah ada untuk dilanggar. Itu adalah ya bagus Pak Riz. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas itu muncul karena kesepakatan kita bersama, ya, baik antara guru maupun murid. Ya, jadi bukan peraturan dari kita sendiri. Kalau peraturan kelas itu lebih ke kita yang menentukan, guru yang menentukan, murid yang melaksanakan. Dari peraturan, masih memperhalus. Jadi nanti akan ada contohnya ya di tabel-tabel itu. Jadi lebih halus intinya kalau yang keyakinan kelas itu. Jadi kesepakatan bersama, tidak ada yang intinya tidak semuanya sepakat, tidak ada yang tidak setuju dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya ini adalah lingkaran-lingkaran. Nah, artinya apa sih? Ada yang tahu? Kenapa kok itu budaya positif itu yang paling luar? Kenapa peraturan kelas itu yang paling dalam? Dimulai dari yang kecil. Iya, dimulai dari peraturan kelas. Jadi awal
awal adanya budaya positif itu adalah adanya peraturan kelas. Yang selanjutnya peraturan kelas ini diperhalus lagi menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ya. Kemudian dari keyakinan kelas tadi akan membentuk lingkungan yang positif, lingkungan belajar yang positif karena anak-anak sudah menyepakati atau membuat keyakinan kelas bersama. Nah, dari lingkungan kelas yang positif akan membentuk budaya yang positif. Nah, jadi antara budaya positif dan lingkungan yang positif itu berkaitan. Budaya itu berarti sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan dari lingkungan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang ditanyakan tadi. Berarti bahasanya hampir sama, hampir. Nah, sekarang ini ada peraturan dari selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti ini termasuk keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Iya, harus bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bisa diganti dengan keyakinan saling menghormati. Ya, pinter, saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti bisa kita ganti dengan keyakinan kelas, yaitu bersikap disiplin dalam segala hal. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, menjaga keselamatan. Pintar sekali. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Jadi kalau pakai narkoba jadi tidak sehat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira kelas apa kira-kira? Antri, menunggu giliran. Saling menghargai, antri, apa lagi? Disiplin. Oke, nanti kita lihat ya. Gunakan masker. Nah, saya tidak menggunakan masker ya. Apa tanggung jawab? Menjaga kesehatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa Bapak Ibu? Keselamatan. Pintar sekali. Kita coba lihat jawabannya. Ini dia ya. Ada tanggung jawab, menghormati, komitmen, keselamatan, kesehatan. Nah, menghormati lagi, kesehatan juga, dan keselamatan, keamanan. Bisa narkoba, bisa keselamatan, bisa kesehatan. Jadi intinya begini, dalam peraturan kelas itu keyakinan kelas yang bisa kita buat tidak hanya satu, bisa kita buat lebih dari satu ataupun dua, sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada. Kemudian selanjutnya Bu Farida. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada yang pernah tahu? Bu Dewi mungkin yang psikologi. Berdasarkan apa Bu Dewi? Kenapa? Maslow, teori Maslow. Nah, Maslow. Nah, jadi menurut teori Maslow, ini kita sebagai seorang manusia sama-sama memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidupnya. Kita pasti berusaha, kebutuhan kita itu butuh untuk bertahan hidup. Nah, kalau misalkan Bu yang sudah depresi, nah, depresi terus habis itu ingin mengakhiri hidupnya, kira-kira. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidupnya, dia belum terpenuhi. Yang selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan diterima. Jadi walaupun kita sudah besar ya, sudah tua ya, saya juga tua loh Bu, iya saya tua, lebih tua dari Bu Ana ya. Saya juga butuh kasih sayang, butuh rasa diterima di SD Randusari. Ya, jadi setiap orang pasti itu tidak mengenal usia.
usia, tidak mengenal gender, semuanya pasti ya itu lebih halusnya gender ya. Selanjutnya penguasaannya. Jadi penguasaan ini dalam arti ini apa? Diakui, butuh untuk diakui bahwa saya ini ada di sini, jangan dicuekin. Nah, kemudian kebebasan. Jadi setiap manusia juga memiliki kebutuhan untuk merasa bebas melakukan apa yang diinginkan. Akan tetapi tetap harus ada kontrol dan batasannya. Kontrolnya siapa? Siapa mengontrol? Diri kita sendiri. Selanjutnya kesenangan terakhir. Nah, ini kita pasti membutuhkan senang. Kita butuh senang. Ya, terutama saya sendiri, saya butuh healing dan apa butuh tadi ya? Shopping ya. Ini yang dibuat shopping ini gimana ya? Belum ada hilang ya. Nah, selanjutnya kenapa Bu? Kesenangannya balon. Oh, kenapa kok kabarnya balon? Karena ini kalau anak kecil dikasih balon kira-kira senang apa tidak? Anak juga senang. Pamer kalau saya kasih balon. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kita akan masuk pada materi 5 posisi kontrol. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru ini memiliki posisi kontrol yang bisa kita pilih. Apa saja? Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima ini kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini sebelumnya posisi kontrol yang lebih banyak digunakan penghukum, terus membuat orang merasa bersalah. Kebanyakan seperti itu. Nah, tapi kita harapkan setelah pengimbasan ini semoga kita perlahan-lahan bisa merubah sedikit-sedikit ya posisi kontrol yang sebaiknya kita ambil. Jadi kita sebagai seorang guru itu lebih baik itu mengambil posisi manajer nomor 5 paling kanan ya. Nah, di sini bedanya apa sih? Yang pertama, kalau penghukum sudah kelihatan jelas sekali. Penghukum berarti suka memberikan sering. Saya juga seperti itu kadangnya. Kalau sama anak yang berkebutuhan khusus mungkin saya masih bisa mengendalikan. Kalau gini, pemikiran saya itu kan kalau saya marah sama anak mereka itu percuma jadi saya bicara kalau sama anak berkebutuhan khusus. Tapi ketika saya dengan anak-anak ya, logika saya sebelumnya kan anak-anak itu kan mereka bisa berpikir oh ini tuh salah, ini benar. Nah akhirnya saya itu gini, oh berarti anak ini kalau misalkan melakukan hal yang salah sebenarnya dia lo tahu kalau itu salah, berarti kita hukum ya. Nah, kadang juga merasa bersalah, apalagi saya gini misalkan yang pembuat orang merasa bersalah nih. Gini contohnya, Bu Ila ini gara-gara kamu tadi disebutkan ya Bu Farida, gara-gara kamu nggak bersihkan taman, akhirnya tamannya kotor, Bu Ila sih dimarahi Pak Nur. Nah, itu berarti kan gini, oh berarti Bu Ila ini dimarahi Pak Nur gara-gara aku, berarti aku sih salah. Nah, depresi. Nah, itu adalah akibat dari yang bisa memungkinkan jika kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau yang teman, kalau teman itu seperti ini misalkan, Bu lagi wes suaranya kayak ini, ya Allah, kebut-kebut ya Allah. Nah, kerjasama nih boleh. Nah, biasanya ini mungkin ada efektifnya. Jadi anak-anak tidak merasa takutnya itu tidak terlalu takut. Nah, tapi ada
reckon itu adalah positif dan negatifnya jika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, pemantau itu apa peraturannya tadi? Ayo. Kenapa kamu melakukannya? Aturannya apa ini? Nah, itu pemantau. Seperti kita memantau, mengawasi, ya, seorang pengawas. Nah, kemudian ini manajer. Nah, manajer itu berarti kita sebagai seorang guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita bisa memberikan penawaran pada anak untuk menyelesaikan kesalahannya itu tadi. Selanjutnya Bu Farida. Nah, tebak-tebakan lagi nih. Agak kecil Bu Farida yang bawa agak kelihatan. Nah, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu ini gini, kamu ini gini. Kira-kira ini adalah posisi kontrol apa? Memberi merasa bersalah. Merasa bersalah. Oke, selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Salah ya mesti. Wis diomongi piro ae. Wis diwarai iki tuh carane ngene kok buanggah nomor 2 salah, nomor 3 salah. Apa itu? Memberi rasa bersalah. Ada tambahan posisi kontrol lagi ya Bu. Posisi rewel. Jadi 6 lagi, bukan 5 posisi tapi 6 posisi. Jadi apa Bapak Ibu? Memberi rasa bersalah. Bersalah lagi ya. Lanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, pemantau. Kemudian selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, pintar menjijik. Senang sekali saya, murid-murid saya kalau pintar seperti ini, saya gembira sekali ya. Senang sekali. Oke, lanjut. Kamu selalu yang paling akhir. Apa? Merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Teng Bu Farida. Nah, survei membuktikan berapa benarnya, berapa Bapak Ibu? Bagus sekali. Kita sangat memahami, berarti siap untuk mengimplementasikan berarti nanti. Alhamdulillah. Siap Pak Amir? Oke, ini segitiga restitusi. Nah, ini bentuknya segitiga Bapak Ibu. Kalau dipraktekkannya hanya 2, kira-kira jadi apa segi? Oh bolong. Jadi garis ya? Garis lurus. Oh siku-siku. Nah, jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3. Ada tiga langkah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan dalam tahap ini itu adalah memberikan pengertian pada anak, mengatakan bahwa tadi jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira ada tak manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada Mbak? Dengan segala kesalahannya. Ya, jadi dalam tahap ini kita ini menstabilkan identitas anak bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tetapi apa? Nah, tapi kita sebagai manusia juga harus bisa menyelesaikannya. Kemudian setelah itu yang kedua melakukan validasi. Melakukan validasi tindakan. Apa yang kita lakukan harusnya pada tahap ini, yaitu dengan mengatakan bahwa kamu tentu punya alasan. Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya, kita cari tahu alasannya apa. Ayo coba sih cerita ke Bu Ina, kenapa kok bisa kaos kakinya itu kok bolong-bolong, kok gak tumbas. Ya Bu, tadi di koperasi habis ya. Ya itu. Jadi kita harus perlu
alasannya apa. Nah, baru yang selanjutnya yang ketiga terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat apa tidak kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Nah, kira-kira kamu biar tidak seperti ini lagi, kamu harus apa? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, pemerintah. Ini adalah rangkuman dari materi kita hari ini, mulai dari disiplin positif, kemudian tentang teori kontrol, dan dari sini kita akan belajar bahwa kita sebagai seorang manusia tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa kita kontrol siapa? Diri sendiri kita. Kemudian yang selanjutnya, semua perilaku tentu memiliki tujuan atau alasan. Yang selanjutnya, nah ini yang selanjutnya, model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang menang kalah. Nah, pas semuanya menang dan menang. Kemudian ada 5. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang bisa kita ambil. Kalau bisa kita mengambil posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Sedang sebaiknya kita menghindari posisi kontrol sebagai penghukum dan rasa bersama. Selanjutnya yang terakhir ada segitiga restribusi. Nah, ini yang perlu kita praktekkan nanti ya, dengan harapan bisa kita gunakan, bisa kita praktekkan sehingga bisa menjadi budaya positif yang ada di lingkungan UPT SDN Ranusari ini, sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman, bisa bertumbuh seutuhnya, bisa mengembangkan potensinya, kemudian juga bisa belajar dengan secara merdeka. Kita kan sudah merdeka ya? Sudah merdeka belum? Sudah ya, kita sebagai bangsa Indonesia itu sudah merdeka. Nah, sekarang tugas kita adalah menciptakan lingkungan merdeka belajar. Nah, sekian ya, ini refleksi. Jadi kita refleksikan pembelajaran hari ini. Yang pertama, hal baru apa saja yang mengubah paradigma yang saya dapatkan, Bapak Ibu? Merubah posisi kontrol kita ya, dari penghukum menjadi manajer. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Speechless. Merasa bersalah. Jadi saya ini malah mengajarkan, saya tidak langsung mengajarkan bahwa saya itu merasa bersalah. Saya di sini posisi kontrol. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, ya. Apakah sudah benar atau belum, ya. Karena nanti yang menjadi kontrol bagi diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, peran kamu apa? Seperti apa yang akan saya lakukan setelah melakukan mengikuti kegiatan modul ini? Apa Bapak Ibu? Ya. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, peran amongnya? Berpihak pada murid. Kita mengikuti perkembangan murid, perkembangan zaman, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat manusia, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Siapa Bapak Ibu Ki Hajar Dewantoro itu? Bapak pendidikan kita. Ada yang kenal? Kalau kenal berarti berapa gitu umurnya? Di dompetnya ada
bagus sekali itu sebagai motivasi kita ya. Setiap buka dompet, oh ayo ada bapak kita. Ada uang, oh ya ada mata uang ya yang gambarnya Pak Kiai Dewantara. Selanjutnya kita kembali lagi ya. Nomor 4, saya akan menjadi abang yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Seperti manajer. Baik, sekian Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Panjang lebar lagi saya pasti ada kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak sekali. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan keberkahan dan bisa kita implementasikan kepada anak-anak sehingga budaya positif bisa kita rasakan di sekolah kita ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.